Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu dilimpahkan atas hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena rahmat dan kasih setia Tuhan yang besar, yang selalu memimpin dan menyertai sepanjang hidup kami. Saatnya kami akan kembali membangun hidup kami di atas dasar firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Melalui ilham roh, pada akhirnya Salomo menyampaikan satu kebenaran, yaitu bahwa apa yang ada di dalam hati ini harus tercermin keluar melalui sikap, melalui perbuatan, tingkah laku, perkataan, dan seterusnya. Apa yang ada di dalam hati itu sesungguhnya mencerminkan, atau apa yang di luar ini sesungguhnya cerminan dari keberadaan hati itu sendiri. Ketika hati itu baik, memikirkan hal-hal yang benar, tentu yang keluar adalah kebenaran. Sebaliknya, ketika di dalam hati ini kebusukan, hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif, maka yang keluar dari dalam hati, yang tercermin dari perbuatan itu, sesungguhnya adalah juga kejahatan yang merugikan orang lain, merugikan diri sendiri juga. Itu sebabnya Salomo menyampaikan dua hal ini kepada setiap orang percaya. Apa yang keluar dari dalam hidup kita itu merupakan cerminan dari dalam hati. Ada memang sesuatu yang berbeda dari kedua prinsip ini. Ada orang yang berusaha untuk berbuat baik, tetapi berbuat baiknya adalah hanya untuk memanipulasi orang lain, hanya untuk menyakiti hati orang lain. Kelihatannya saja baik. Apa yang nampak di luar kelihatan saja baik. Kalau ada maksud-maksud yang tidak baik, ingat, Tuhan tidak hanya sekedar melihat apa yang di luar yang kelihatan baik, tetapi Tuhan sampai menyelami kedalaman hati ini. Sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sehebat-hebatnya kita memanipulasi diri, tapi Tuhan tetap melihat hati. Itu sebabnya dalam ayat 3 bagian pertama, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Orang yang benar, orang yang jujur, hidupnya mengeluarkan ketulusan. Dia tidak pamrih, dia tidak melakukan tanpa ada imbalan. Artinya dia melakukan sesuatu tulus tanpa imbalan sekalipun dia akan berbuat dan lakukan. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan. Dia tidak bisa memanipulasi. Dia tidak bisa membohongi orang lain. Dia akan berkata sebagaimana apa adanya di dalam hati ini. Sekali lagi, orang yang jujur akan dipimpin oleh ketulusannya. Jadi orang yang jujur itu pasti tulus. Tapi sebaliknya, berbeda dengan pengkhianat yang dirusak oleh kecurangannya. Seorang pengkhianat pada akhirnya akan sampai kepada titik kecurangan itulah yang menghancurkannya. Selama ini kecurangan itu menjadi senjata, kecurangan itu menjadi alat untuk menghancurkan orang lain. Kehancurannya
akan ditentukan oleh kecurangannya itu sendiri. Seperti istilah senjata makan Tuhan. Nah, kita punya dua ciri kehidupan di dalam dunia ini. Orang yang hidup jujur, tulus, takut akan Allah, dia akan dipimpin oleh ketulusan hidupnya. Tetapi orang fasik akan hancur oleh karena kecurangan yang ditimbulkan hatinya. Kiranya pagi hari ini kita berkenan hidup sesuai dengan hikmat Allah dan kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.